Tes 1, 2, 3, percobaan. Bapak Ibu sekalian yang Tuang hormati, yang berada di tempat kerja, di ruang kerja masing-masing, pagi hari ini kita mulai mencoba menggunakan media video conference ini untuk pelaksanaan Musrenbang 2020, penyusunan RKPD Semesta Provinsi Bali tahun 2021. Yang menyapa dulu Bapak Ibu sebagian yang bisa hadir langsung atau mengikuti langsung acara kita pagi ini. Pertama dari Pak Ketua Komisi 2 Provinsi Bali. Sampai pertemuan tergabung. Kemudian Pak Asisten 1. Asisten 2. Jadi kemarin Asisten 3. kan Kemudian kan masih wayang Pak Kadis Naker. Yang lain-lain. jaginya Pak Karo Organisasi. Kemudian geser Kris. Pak Karo PBJ. Kemudian Kadisbud yang hadir langsung, Pak Kesbang, senior Tuang. Mantap Aji, tetap alami. Kemudian rekan-rekan OPD yang lain, Pak Kasatpol, semua Pak Kasatpol PP. Kemudian lanjut yang ambil pilihnya aja. Arwatong. Makasih Haji. Geser Chris. Pak Kadisbud. Oke, lanjut. Pak Kadisos P3A. Pak Kadis Laut Perikanan. Bu Kadis Perpustakaan Kearsipan. Pak Kadis LH. Ya, geser guys. Ya, suara ada dulu baru mulai ya. Ya, nah kemudian teman-teman, para sekretaris, kepala bagian yang mewakili pimpinan masing-masing. Jadi sebetulnya suratnya niki Pak Kepala OPD menugaskan sekretaris satu kabar, tapi terima kasih sekali sampun berkenan hadir langsung mengikuti, walaupun melalui media jarak jauh seperti ini. Nah, jadi terima kasih sekali lagi Pak Sekretaris, Ibu Sekretaris, Kepala Bagian, Kasubag, Kasubid di jajaran pemerintah Provinsi Bali. Kemudian Tiang menyapa rekan-rekan Tiang di Bapeda Kabupaten Kota. Hadir langsung Bapeda Kota Denpasar, Pak Ustu terima kasih. Pak Ganda terima kasih, Bapeda Tanggu. Pak Wasto terima kasih, Bapeda Tungku. Kemudian Haji Tiang, Bapeda Tabangu. Lanjut geser. Kemudian Pak Siki, Bapeda Lidang Karangasem. Yang belum. Rekan di Bapeda Dabu, Bapeda Gianyar, dan Bapeda Buleleng lengkap. Jadi terima kasih. Pertama-tama marilah kita menghaturkan Pangastungkara Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tiang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama melaksanakan forum pertama sepanjang sejarah dalam perencanaan pembangunan daerah karena situasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung.
dalam pengumpulan massa. Jadi secara nasional kondisi penanganan dan pencegahan COVID-19 ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan, mulai dari Perpu, PP, sampai dengan Permen, yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan. Nah, oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan Musrenbang ini, kita juga berpegang kepada peraturan perundang-undangan dan tentu saja kepada surat edaran baik Menteri Dalam Negeri maupun Menpan yang memungkinkan kita melaksanakan Musrenbang ini dengan pola online. Jadi pagi hari ini sesuai dengan tahapan waktu atau dokumen perencanaan, maka sudah mestinya Musrenbang ini kita laksanakan, di mana dalam Permendagri diatur bahwa Musrenbang tingkat provinsi dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan April. Yang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kembali kepada rekan-rekan seluruh perangkat daerah atas arahan Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda. Kita semua sudah terus bisa berkoordinasi menyusun rencana pembangunan kita, mulai dari tingkat perangkat daerah sampai pada hari ini kita akan kompilasi menjadi rencana di tingkat provinsi. Oh ya, sebelum lanjut, yang juga menyapa rekan-rekan di Bappenas dan Bangda Kemdagri yang kemungkinan memantau acara kita pada pagi hari ini, karena acara ini juga kita laporkan kepada Bappenas dan Bangda Kemdagri untuk bisa difasilitasi mungkin materi dan arahan yang sudah kami mohonkan, tetapi sampai hari ini kita belum terima. Apabila nanti arahan tertulis dikirimkan dari Kemdagri dan Bappenas, tentu dalam kesempatan pertama kami akan kirim langsung juga kepada seluruh peserta Musrenbang. Bapak Ibu yang tiang hormati, untuk hari ini tanpa mengurangi makna dan substansi dari pelaksanaan Musrenbang kita, atas izin Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda, kita selenggarakan dengan pola yang berbeda dengan yang konvensional tentu saja. Jadi tiang pada kesempatan pertama niki akan memberikan gambaran umum sekaligus kondisi rancangan RKPD kita. Nah, kemudian sebentar akan ada pengarahan dari Ibu Asisten 2 dan Bapak Asisten 3. Nah, secara umum ikut mengawal proses perencanaan kita. Kemudian kesempatan terakhir, Kepala Bidang Perencanaan staf kami di Bapeda akan menyampaikan secara teknis format penyelenggaraan Musrenbang kita ini, karena nanti untuk materi dan penyampaian usul saran masukan itu melalui media online atau email semuanya. Jadi tidak ada kita diskusi rame-rame untuk maklum, tetapi secara substansial kami jamin bahwa masukan saran yang masuk dari teman-teman sekalian kita akomodasi, kita rembukkan, kita rumuskan terakhir dengan tim untuk kita ambil nanti ketentuan sesuai ketentuan berupa kesepakatan atau berita acara kesepakatan di akhir penyelenggaraan Musrenbang tahun ini. Tidak lupa juga kepada Pak Kadis Kominfo yang telah memberikan dukungan kegiatan kita pagi ini, yang sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang tuan hormati, langsung masuk kepada agenda perencanaan tahun ini yang telah dimulai
oleh Bapak Sekretaris Daerah pada tanggal 10 Februari. Jadi pada saat kick off tahapan perencanaan, Bapak Sekda telah memberikan arahan umum kepada kita semuanya untuk apa yang mesti kita lakukan dalam penyusunan perencanaan tahun 2021, tentu saja berpedoman kepada evaluasi atas capaian target dan kinerja kita pada tahun 2019. Nah, semua itu kami yakin rekan-rekan kepala perangkat daerah dan para sekretaris sudah menyimak dan sangat memahami, sehingga dalam penjabarannya menjadi dokumen mulai dari rencana kerja di perangkat daerah, kemudian menjadi rencana kerja pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bapeda, bisa kita padukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tahapan ini, kita sekarang berada di tahap 7 penyelenggaraan musrenbang yang kami rencanakan tanggal hari ini dimulai, kemudian nanti pengiriman materi, penyampaian masukan dan seterusnya, sampai di tahap ke-8 berita acara kesepakatan kami targetkan tanggal 13 April. Sehingga secara ketentuan kita tidak menyalahi, sekaligus kita bisa lebih awal menyiapkan konsep perancangan akhir RKPD kita. Nah, tentu saja ini adalah atas dukungan Bapak Ibu Kepala OPD dan rekan-rekan kami Bapeda, Bapeda Litbang Kabupaten Kota Sebali. Jadi musrenbang provinsi hari ini tidak akan bisa berjalan sebelum rekan-rekan kami di Bapeda Kabupaten Kota menyelesaikan tahapan musrenbangnya tingkat kabupaten. Jadi terima kasih rekan-rekan kepala Bapeda, Bapeda Litbang Kabupaten Kota Sebali atas kerjasamanya telah merampungkan seluruh proses perencanaan di tingkat kabupaten. Mungkin hanya kelungkung yang masih berjalan, tetapi tetap selesai sebelum tanggal 13. Jadi kami sudah menilai bahwa kita semuanya sudah on the track, sesuai komitmen Bapak Gubernur dan Bupati Wali Kota Sebali, kita sudah berupaya menyusun perencanaan sesuai pola One Island, One Management. Jadi atas dasar itulah mudah-mudahan perencanaan kita ke depan juga semakin tertata sebagaimana harap beliau dalam menjabarkan visi misi Nangunsat Kerti Loka Bali. Bapak Ibu sekalian yang Tiang hormati, dari tahap awal Tiang laporkan sepintas. Setelah kick off perencanaan oleh Bapak Sekda tanggal 10 Februari yang nomor 1, nomor 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali juga sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya secara sistem melalui aplikasi e-planning. Jadi pada kesempatan ini Tiang juga mengaturkan terima kasih kepada Haji Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali dan Pak Sekwan yang telah memfasilitasi sehingga secara sistem kita juga tidak salah. Dan ingat, sistem e-planning kita dipantau oleh KPK. Dan tahap awal kita sudah memulai dengan baik dan taat. Nah, kemudian tahap ketiga untuk bilateral meeting 11 sampai 12 Februari kita juga sudah berjalan. Matur suksema dukungan teman-teman seluruh perangkat daerah Provinsi Bali. Nah, kemudian di tahap 4 forum konsultasi publik. Nah, ini situasi sudah mulai masuk untuk corona COVID-19, tetapi kita masih bisa berjalan dan ini sesuai dengan tahapan waktu kita menghadirkan seluruh stakeholder waktu itu di Bapeda. Dan kami memimpin langsung kegiatan ini juga sudah kita laporkan ke Bappenas dan ke Bangba. Nah, kemudian setelah tahapan konsultasi publik, kita sudah punya rancangan awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021. Barulah teman-teman perangkat daerah mulai menginput rancangan rencana disertai dengan pra-RKA.
Jadi pra-RK ini kita juga sudah menjadikan sebagai satu pola baru untuk melihat pagu edukatif yang dimohonkan oleh teman-teman perangkat daerah. Jadi untuk diketahui, tahap awal ini dari usulan renja teman-teman perangkat daerah, ini belanja langsungnya luar biasa jumlahnya. Ini 5 triliun belanja langsung. Jadi kalau berpedoman kepada kapasitas fiskal kita dan pengalaman tahun-tahun berjalan, di mana belanja langsung kita di kisaran 2 triliun, maka angka inputan sementara, walaupun indikatif yang 5 triliun ini harus kita turunkan ekstra keras lagi. Nah, inilah gunanya pra-RKA dan proses kita akan berjalan terus. Nah, untuk disadari teman-teman perangkat daerah Sarangsami, maka kemungkinan sebagian besar pagu indikatif yang diusulkan itu otomatis akan gugur. Nah, oleh karena itu, rasionalisasi, refocusing mandiri, kami harapkan dari teman-teman seluruh perangkat daerah lebih awal, sehingga nanti selesai musrenbang, kita bisa ketemu angka yang ideal untuk terakhir mohon keputusan PAPD dan Bapak Gubernur. Nah, terima kasih sekali lagi rekan-rekan perangkat daerah dan rekan-rekan Bapeda Kabupaten Sebali. Kemudian tahapan 5, forum perangkat daerah yang kita agendakan tanggal 17 Februari sampai tanggal 5 Maret juga sudah berjalan lancar. Jadi seluruh kepala perangkat daerah sudah melaksanakan forum ini, walaupun dengan format yang berbeda-beda, karena memang dari pusat tidak ditentukan formatnya seperti apa, tetapi intinya adalah menghadirkan atau menampung aspirasi seluruh stakeholder perangkat daerah masing-masing. Jadi usulan atau program rencana kerja yang dimiliki oleh stakeholder seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan terkait dengan perangkat daerah itu wajib ditampung oleh perangkat daerah. Paling tidak kita dengarkan apa aspirasi atau permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan kita. Nah, sehingga mereka merasa bagian dari ikut penyusunan perencanaan pembangunan daerah Bali. Jadi matur semua niki sampun berjalan lancar, walaupun kami tiang selaku pimpinan dan para kabid tidak bisa mendampingi langsung karena sering pelaksanaan forum perangkat daerah ini bersamaan beberapa perangkat daerah karena waktu yang memang sangat singkat teralokasi. Nah, kemudian tahap ke-6 kami juga sudah melaksanakan verifikasi terhadap dokumen renja perangkat daerah yang Bapak Ibu kepala daerah, kepala perangkat daerah dan tim sudah susun dan disampaikan kepada kami. Dan ini tentu akan terus berproses menjadi rancangan akhir nanti dan menjadi muara lahirnya RKPD Pemerintah Daerah Semesta Berencana tahun 2021. Bapak Ibu yang tiang hormati, itulah tahapan awal yang kita lalui dan sudah kita kawal betul sesuai dengan arahan Pak Sekda, tidak ada tanggal-tanggal yang tertunda atau terlewati. Dan secara umum akhirnya kita tidak melanggar ketentuan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraannya, terutama dalam penyelenggaraan tugas kami selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita berada di tahapan ke-7 sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, kita dimungkinkan untuk menyelenggarakan musrenbang secara online. Polanya juga sudah tidak baku ditetapkan dan sementara kita tetapkan laksanakan seperti sekarang ini. Nanti secara teknis Kepala Bidang Perencanaan kami akan
memberikan gambaran teknis kepada para sekretaris semuanya, kepada rekan-rekan di kabupaten kota, untuk kita ikuti sampai tercapainya kesepakatan di tanggal 13 April. Jadi intinya kita tetap berpegang kepada visi misi Nangun Satkerti Loka Bali dengan 5 bidang prioritas, yaitu pangan, sandang, papan, kemudian yang kedua kesehatan dan pendidikan, yang ketiga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, yang keempat adat, agama, tradisi, seni dan budaya, bidang prioritas kelima adalah pariwisata. Sementara 2 bidang prioritas pendukung kita adalah infrastruktur, kemudian tetap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Nah, berangkat dari sini serta berangkat dari tema rencana kerja pemerintah secara nasional, tema kita tahun 2021 adalah percepatan pembangunan ekonomi Bali. Nah, tentu harapan kita dampak ekonomi dari COVID-19 ini dapat segera pulih dengan upaya-upaya keras yang telah dirumuskan oleh Bapak Gubernur dalam berbagai kebijakan beliau. Tentu saja kebijakan-kebijakan, program kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman perangkat daerah semuanya terkait dengan 3 refocusing kita, yaitu untuk kesehatannya, untuk ekonominya, serta untuk jaring pengaman sosialnya. Jadi untuk diketahui juga, sekarang kita melakukan refocusing ketiga arah tersebut, sehingga APBD kita yang tengah berjalan ini juga harus ditata ulang. Nah, namun demikian kita tetap optimis tahun 2021 sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita pasang tema ini dengan prioritas yang lebih tajam, dan ini penerjemahannya adalah teman-teman di seluruh perangkat daerah dan rekan-rekan Dapeda Kabupaten Kota Sebali, sehingga dokumen perencanaan kita bisa betul-betul terintegrasi. Jadi Tiang kira demikian pengantar Tiang untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Sebentar Bu Asisten 2 dan Bapak Asisten 3 untuk bisa memberikan arahan umum untuk kita lanjut menjadi pegangan dalam diskusi teknis. Nah, walaupun secara online, tetapi kami jamin bahwa usulan masukan dari seluruh stakeholder kita akan bisa kita tampung. Nah, Tiang tambahkan lagi sedikit, yang mengikuti rapat online kita ini memang terbatas, tetapi peserta musrembang tetap seluruh stakeholder pembangunan, meliputi seluruh perguruan tinggi di Bali, organisasi kemasyarakatan, kemudian lembaga-lembaga agama, kemudian lembaga-lembaga sosial lainnya, dan semuanya kita libatkan. Jadi mereka sudah kita berikan edaran berupa materi sekaligus form untuk memberikan masukan. Jadi intinya bahwa tidak ada stakeholder yang tertinggal yang tidak kita libatkan dalam forum musrembang tahun ini. Walaupun untuk pembukaan secara formal kita tiadakan, tetapi substansi pembahasan dan makna penting sesuai dengan arahan pemerintah pusat tetap kita amankan. Jadi mudah-mudahan dengan ini tanpa mengurangi makna penting musrembang, muara akhir adalah tersusunnya RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021 dapat kita susun secara komprehensif dan mengintegrasikan seluruh komponen di daerah Bali. Kami kira demikian Bapak Ibu sekalian, matur suksema maletisan atas partisipasi dan dukungan seluruh perangkat daerah Provinsi Bali, rekan-rekan Kepala Bapeda, Bapeda Litbang, Kabupaten Kota Sebali,
dalam situasi penuh keprihatinan ini, kami yakin kita semua tetap punya semangat tinggi untuk merampungkan tugas-tugas kedinasan. Mudah-mudahan Idoh Yang Pramukawi senantiasa memberikan kekuatan dan jalan terang kepada kita sekalian. Matur suksema Nona Sinampura. Selanjutnya langsung tuang ke Ibu Asisten dia. Mohon waktunya Bu Asisten untuk bisa memberikan arahan penajaman-penajaman kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan Bapeda Kabupaten Kota Sedali. Oke, silakan Bu Asisten. Baik, terima kasih Pak Kepala Bapeda. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda yang telah memberikan garis-garis besarnya kepada kita semua. Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Bapeda Kabupaten Kota yang saya hormati pula, dan Kepala OPD di Provinsi Bali beserta sekretaris yang kami hormati. Kita bersama-sama menghaturkan pujastuti angayu bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa bersama. Semoga yang kita alami pada saat ini dengan wabah COVID-19 ini cepat berlalu, dan seperti harapan kita semua bahwa tanggal 21 April ini kita Provinsi Bali benar-benar terbebas dari COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan rapat kita yang pada hari ini kita lakukan secara video conference, ini memang pertama kali kita musrenbang dengan video conference, tetapi rapat-rapat sebelumnya kita telah adakan melalui video conference. Dengan rapat kita pada hari ini, kita kembali melihat situasi kita pada saat ini. Dengan kita, visi misi kita, yaitu Nangon Sakerti Loko Bali, dengan misi 22, itu selalu kita, baik di provinsi maupun kabupaten, seluruh OPD, agar kita berpedoman pada visi dan misi gubernur tersebut. Nah, terkait sekarang kita mengalami wabah corona ini, segala macam kegiatan-kegiatan, program-program kita ini banyak yang tertunda seperti harapan kita. Mudah-mudahan setelah April kita bisa berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan dan program-program kita yang tertunda 2020 ini tentunya kita harapkan kita recovery kembali di tahun 2021, terutama yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, semua kita arahkan ke sana. Karena di tahun 2020 kita tidak bisa laksanakan kegiatan-kegiatan ini, pembangunan-pembangunan ini kita rencanakan di tahun 2021. Tentunya harapan kita yang pertama adalah kita harus mengutamakan kesehatan dan pendidikan. Dan untuk masalah ekonomi yang kita ketahui pada saat ini adalah ini kita pada titik terendah. Jadi untuk membangun itu perlu usaha-usaha kita yang terkait OPD, terkait agar merencanakan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yaitu kita sudah mengetahui bahwa dengan tujuannya pemerintah kita, yaitu dengan One Island, One Management, seluruh kabupaten kota harus kita bagaimana memposisikan pembangunan di provinsi dan pembangunan di kabupaten harus bersinergi satu sama lain, sehingga tidak tumpang tindih, dan bagaimana tujuan dari visi, dari misi 22
yang ada di Nangun Satkerti Loko Bali itu. Tentunya itu yang kita pedomani, yang kita utamakan, dan kembali kepada kita semua, pada tahun 2021 kita harus berpikir ke depan bagaimana membangun Provinsi Bali ini, bagaimana mengulang pembangunan rencana yang gagal di tahun 2020 karena COVID-19 ini. Kita berharap semuanya kita ini harus semangat, bergerak maju, dan merencanakan sesuai dengan aturan dan visi misi Bapak Gubernur. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu, baik dari kabupaten, kota, dan provinsi. Tentunya harapan kita semua ini adalah 2021 sangat lebih baik, harapan kita lebih semangat untuk bagaimana dalam program-program kita ke depannya, yaitu membangun Provinsi Bali. Mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan yang pertama, harapan kita tercepat 21 April kita sudah terbebas dari COVID-19 dan 2021 sudah tidak ada lagi, dan kita semua membangun secara gotong royong baik dari provinsi dan kabupaten. Mungkin demikian Bapak Ibu arahan kami selaku asisten 2, dan begitu juga Bapak-Bapak Ibu semuanya dari kabupaten dan provinsi. Mari kita semangat membangun Bali ini dengan visi misi Bapak Gubernur Bali. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan Pramesanti Om. Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat! Matur semua, Ibu Asisten 2 yang telah memberikan arahan kepada kita semuanya untuk kita pedomani. Berikutnya, yang aturkan waktu Bapak Asisten 3. Silakan Bapak Asisten. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 2, yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Pak Kepala Bapeda, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sebali, yang saya hormati seluruh OPD yang hadir dalam kesempatan telekonferensi ini, dan yang saya hormati seluruh sekretaris dan peserta musrembang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal penegasan dan arahan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda. Seizin Bapak Gubernur dan Pak Sekda dan Pak Wakil Gubernur, kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang harus kita pedomani selain juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda yang tadi. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 yang disampaikan tadi, bahwa pasal 90 ayat 3 tentang tata cara perencanaan dan pengendalian evaluasi pembangunan daerah, maka kita memang melaksanakan musrembang ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sesuai dengan visi, misi, dan Bapak Gubernur Provinsi Bali tentang pembangunan di Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, yang mengandung makna adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali dan bumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala dan niskala dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpadu, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Maka dari itu, mari kita lihat bersama-sama tentang visi dan misi ini. Maka di dalam misinya terkandung 22 misi. Maka dari itu, mari kita pedomani ini, yaitu dengan cara memaknai RPJMD kita, memaknai program kita, memaknai rencana tahunan kita, dan ini harus terpadu menyeluruh dengan kabupaten kota. Intinya adalah mari kita integrasikan program-program ini untuk mewujudkan Bali Nangun Satkerti Loke Bali itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dari program yang telah disampaikan ke Bapeda dari masing-masing OPD, saya harapkan Bapak Ibu sekalian sudah mengacu kepada visi misi Bapak Gubernur tadi. Dengan demikian, setelah program itu disampaikan dan sudah mengacu, mari kita sinergikan dengan kabupaten kota agar tercapai yang namanya One Island, One Management dengan kabupaten kota se-Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah disampaikan ada 5 program prioritas dan 2 program tambahan, yaitu menjadi 7, yaitu bagaimana kesediaan pangan dan sandang kita untuk mewujudkan Bali yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat paham pada saat ini kita sedang mengalami wabah corona, yaitu corona yang 19. Maka dari itu, kita tidak akan surut untuk memajukan program kita untuk tahun 2021 ini. Dengan demikian, kita harus bersama-sama menjaga program ini agar kita bisa dengan baik melaksanakan 5 prioritas yang telah dicanangkan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam merencanakan ini, saya tegaskan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak masih mengacu kepada pagu. Kita mengacu kepada outcome yang kita harus hasilkan. Maka dari itu, program itu harus betul-betul dibuat mengacu kepada visi misi itu. Ketika program itu tidak mengacu kepada visi misi, kita harus hilangkan. Kita harus hentikan program yang tidak mengacu pada visi misi Bapak Gubernur. Supaya menjadi fokus. Kita melaksanakan APBD ini menjadi fokus dan kita menghasilkan yang terbaik untuk pelaksanaannya. Maka dari itu, tidak ada program yang tidak mengacu ke situ. Kalau ada, kita akan hapus. Dan kita akan tegas di dalam tim TAPD nanti, bahwa ketika program tidak mengacu visi misi, kita akan hilangkan. Dan Bapak Sekda sudah memberikan arahan. Kita harus melihat program itu jangan hanya diisi hanya dengan alat-alat tulis dan perjalanan dinas. Karena sekarang sudah pakai EOPIS, kita semestinya dari diri sendiri, dari OPD sendiri, harus paham dan mengerti untuk mengurangi itu. Dan ini harus kita pedomani bersama-sama. Seluruh apa yang disampaikan pada saat program perencanaan itu, kita harus berpedoman kepada yang terbaik untuk kita semua. Maka dari itu, saya mohon untuk mencermati kembali di masing-masing OPD. Ketika nanti ada program yang tidak sesuai, mari kita hilangkan bersama-sama. Kita harus prihatin, kita harus bersama-sama untuk menjaga apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur itu, supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan fokus, dan bisa mencerminkan nantinya kepada hasil. Hasil yang diharapkan adalah bagaimana bisa program ini mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu, sinergitas antara kabupaten kota juga perlu ditingkatkan. Terima kasih Pak Kepala Bapeda, hal ini sudah dilakukan bersama-sama kepada kabupaten kota. Mudah-mudahan apa yang menjadi program di provinsi
bisa sinergi dilaksanakannya untuk kabupaten kota. Saya mengingatkan kembali bahwa Bapak Sekda saat ini sudah gencar-gencarnya untuk melaksanakan TOP dengan pelaksanaan digitalisasi di dalam melaksanakan tugas-tugas. Maka dari itu, semestinya sinergitas ini juga harus sampai ke kabupaten kota, supaya apa yang dilaksanakan provinsi bisa lebih lancar, lebih cepat untuk dilaksanakan bersama-sama. Karena kalau sudah bersama-sama, saya yakin akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan banyak orang yang akhirnya akan bisa mensejahterakan rakyatnya di seluruh Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penegasan-penegasan saya terhadap juga terjadinya wabah ini sudah barang tentu akan lebih mencermati program kita di provinsi. Khususnya bagaimana di tenaga kerjaan kita. Kita harus mereview kembali ketika sekarang sudah nanti corona ini astungkara berjalan cepat hilang dari Provinsi Bali, kita harus merefresh dari pelaksanaan tenaga kerja kita. Karena ini yang akan mengganggu daripada pelaksanaan daripada pemerintahan kita. Itu di tenaga kerja harus lebih dilihat lagi bagaimana caranya untuk bisa memajukan ini. Selanjutnya di pariwisata juga, karena ini perlu juga penanganan setelah nanti COVID ini hilang. Ini harus bersama-sama melihat apa program yang untuk memulihkan itu kembali nantinya setelah ini berjalan. Begitu juga saat ini, dari sisi penyiap pangan, sandang, dan papan, kita harus melihat kembali nantinya di tahun 2021, supaya ini kesediaan ini bisa memenuhi apa menjadi harapan kita bersama. Itu barangkali hal-hal yang perlu penegasan untuk nantinya kita cek bersama-sama supaya nantinya di dalam program kegiatan tahun 2021 ini betul-betul menjadi fokus, menjadi sinergi, dan bisa dilaksanakan bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat kita, khususnya di Provinsi Bali. Barangkali itu Bapak Kepala Bapeda yang bisa saya sampaikan penegasan-penegasan agar nantinya apa yang menjadi evaluasi kita dalam perjalanan ini menyusun APBD 2021 akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Suksema. Selamat bekerja. Matur suksema, Bapak Asisten 3, sampun memberikan arahan yang padat dan lengkap. Nah, mungkin sebelum lanjut yang menyapa dulu teman-teman yang bergabung menyusul. Pak Kadis Perizinan, PMPTSP, Pak Kepala BPKAD, matur suksema, sira malih rekan-rekan kepala yang bergabung, Kang Yang kirang langkung menyapa niki. Pak Kepala Bapeda Buleleng, tadi belum sempat yang sapa, matur suksema. Bapak Ibu sekalian, yang lanjutkan, niki mangga jangkep substansi arahan, yang tambahkan arahan saking Bapak Asisten 1 dan Bapak Kepala BPKAD. Karena bagaimanapun itu muara akhir dari perencanaan kita adalah APBD. APBD semesta berencana tahun 2021. Mungkin yang aturkan waktu Pak Asisten 1 dulu. Raris Pak Asisten. Om Swastiastu. Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali, Bapak Pimpinan Komisi di DPRD Provinsi Bali, para pimpinan OPD di Provinsi Bali, Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sebali. Izinkan saya menambahkan beberapa poin terhadap kegiatan Serembang pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita menyadari masyarakat saat ini makin menuntut pelayanan yang optimal,
masyarakat menginginkan pelayanan yang murah, yang cepat, kemudian dengan adanya kepastian waktu pelayanan. Untuk itu, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari kita wujudkan pelayanan yang efektif, yang efisien, tata kelola dengan profesional, tentu dengan tetap memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi intinya adalah yang pertama adalah reformasi birokrasi tetap harus kita lanjutkan. Saya ingin mengajak teman-teman para pimpinan OPD provinsi maupun kabupaten kota, hasil pemeriksaan BPK wajar tanpa pengecualian atau WTP wajib kita pertahankan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah untuk suksesnya program kegiatan pembangunan Bali ke depan, tentu provinsi tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung kolaborasi, sinergitas, sinkronisasi antara provinsi, kabupaten, kota maupun dukungan pemerintah pusat. Untuk itu saya berharap teman-teman kabupaten kota, termasuk juga OPD teknis di provinsi, mari kita saling mendukung, saling bersinergis sehingga bisa seluruh program kegiatan bisa kita lakukan dengan baik dan lancar. Itu harapan kami. Terima kasih atas waktu pada teman-teman semua sehingga seluruh kegiatan senang ini bisa kita laksanakan dengan baik ini. Om Santi 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 Om. Jadi matur suksema Pak Asisten 1 sampun memberi penekanan-penekanan. Titiang lanjut terakhir Pak Kepala BPKD. Silakan Haji. Om Swastiastu. Beneran ya? Tes. Oke. Om Swastiastu, yang saya hormati Pak Kepala Bapeda, Bu Asisten 2, dan 1, 2, 3 lengkap ini, dan anggota Komisi 2 DPRD yang saya hormati pula, beserta para Kepala OPD lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Dan Bapeda se-kabupaten kota. Penting kiranya untuk kita bisa diskusi kaitan dengan proses Musrenbang ini karena terjadi pada saat kita dalam suasana menghadapi satu bencana sosial yaitu pandemik COVID-19. Tentu menjadi penting dalam konteks perencanaan daerah 2021 karena ini harus juga menjadi satu catatan perhatian kita bersama untuk bisa mengkaitkan dan membangkitkan kembali hal-hal yang tentu di dalam perjalanan pelaksanaan APBD 2020 ini ada satu kendala-kendala yang kita hadapi sehingga beberapa program kegiatan yang sudah menjadi target perencanaan pembangunan terutama yang kaitan prioritas pembangunan daerah juga menjadi satu kendala. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Ini tentu harapan kita semua. Dari aspek kerangka kebijakan APBD dan terkait dengan kerangka pendanaan daerah, tentu kita melihat juga kondisi real sekarang bahwa karena tadi pendahulu kami sudah banyak menyampaikan arahan-arahan yang positif yang harus kita perhatikan. Tentu bahasa fokus terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program apa saja, terutama yang terkait dengan dukungan visi dan prioritas pembangunan Provinsi Bali, itu yang harus kita amankan bersama. Karena itu sudah masuk menyentuh semua berbagai aspek sektoral, dari aspek
ekonomi dan seterusnya sudah tertuang di dalam garis kebijakan di visi misi pimpinan kita di Bali. Terkait dengan pendanaan, tentu ini juga menjadi satu informasi yang baik pada kali ini. Bagaimana kita nanti menyambungkan agar proses perencanaan 2020 ini bisa 21 yang akan datang bisa bersinergi dengan kondisi real yang ada saat ini. Yang pertama, mari kita berpikir jernih untuk bisa mempodam ini juga kaitan dengan kejadian COVID ini. Tentu ada arahan pusat yang harus kita bisa jabarkan lebih lanjut. Arahan pusat mungkin dari RKP pusat atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintah pusat. Nah, sekarang kita lihat ada 3 skema besar yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Dengan kondisi terjadinya pandemik ini tentu mengkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi. Prediksi-prediksi ini penting. Skema 1, skema 2, skema 3. Karena ini pasti terjadi keterpurukan perekonomian, apapun dia terimbas ya. Ini juga terkait dengan sumber-sumber pendanaan nanti dari APBD yang mendukung program kegiatan kita semua. Sekarang ada contoh pemberian kebijakan aspek ekonomi, stimulus fiskal dan seterusnya. Ini juga akan berkait dengan rencana pendapatan di provinsi dan kabupaten kota. Contoh dana bagi hasil, kemudian DID, kemudian DAK, kebijakan-kebijakan pusat sudah turun untuk bisa kita menyesuaikan dan mengejarnya di dalam perencanaan pembangunan 2021 yang akan datang. Ini kondisi real yang harus kita pahami bersama. Sejalan dengan itu, tentu fokus terhadap hal-hal yang semestinya menjadi prioritas strategis daerah dan kepentingan umum inilah yang harus kita bangun dan pikirkan bersama. Karena secara pendanaan ini pasti terganggu. Secara pendanaan pasti terganggu. Jadi sekarang kita lihat kondisi kita, kalau COVID ini berlama-lama, ini mari kita berhitung ketahanan likuiditas kita, ketahanan ekonomi kita. Ini juga menjadi penting. Sehingga ini menjadi refleksi dan menjadi sumber untuk kita memproyeksikan dengan baik kebutuhan di dalam melakukan satu proses perencanaan ke depan. Yang saya karena ini cukup banyak teman-teman yang akan memberikan satu sharing, saya singkat saja bahwa secara umum di Bali sumber pendanaan ini memang dari APBD ya, ini masih kita bergantung kepada pemerintah pusat, kecuali beberapa kabupaten memang yang kuat seperti Badung dan seterusnya. Hampir posisinya ya 55 lawan 45%. Nah, dalam kondisi ini kita tahu kebijakan-kebijakan yang turun terjadi refocusing kegiatan, kemudian rasionalisasi kegiatan, semua berkonsentrasi itu dalam rangka penanganan mengatasi COVID-19 ini. Apa yang terjadi tentu ada program-program yang ditunda dan tidak jalan. Bagaimana mengejarnya? Tentu ini kaitan ke 2021. Persoalannya dari sisi pembiayaannya. Jadi kita jernih berpikir. Ini terus kita menyesuaikan sehingga bahasa fokus nanti ini harus mempunyai kriteria yang lebih tajam. Lebih tajam. Kemudian setelah ini kita berharap semua COVID cepat selesai. Tentu akan menyisakan, akan memiliki dampak kepada sektor yang lain, sektor ekonomi, pemulihan dan seterusnya. Tentu ini bagaimana kita membangun, ya diharapkan mungkin teman-teman yang bergerak di sektor-sektor tertentu seperti Dinas Perdagangan, bagaimana membuat satu program inovatif untuk memperkuat dari aspek perlindungan konsumen.
atau ketahanan sistem perdagangan yang ada. Kemudian juga UMKM kita dari sektor koperasi, mungkin dinas koperasi, kemudian ketahanan pangan, mungkin dari dinas pertanian. Kemudian pariwisata kita semua, karena ini semua kita di Bali memang hampir bergantung, bukan hampir lagi, memang tergantung, sangat tergantung sekali dengan satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Walaupun memang sektor lain sebagai penunjang pembackup seperti pertanian dan seterusnya. Jadi kita ketahui sekarang teman-teman yang bekerja di luar negeri ini sudah banyak pulang kampung. Tentu ini dari sisi kemampuan ini menjadi menurun. Biasanya mereka mendapat gaji di luar, mengirim ke keluarga, keluarganya 3-4 orang, dihidupi dari gaji yang ada mereka dapatin dari luar negeri. Sekarang ini kan terpuruk sekian orang, sehingga akan berimbas semua ke sektor ekonomi. Mungkin bayar pajaknya menjadi macet, menjadi tertunda. Nah, kita tidak harapkan ini. Harusnya Nyamsat menjadi tertunda. Jadi rencana PAD kita juga terganggu dan seterusnya. Ini semua kalau sektor pembiayaan akan terganggu. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan secara singkat. Pesan kita intinya cluenya mari kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis dan bermanfaat untuk kepentingan umum. Kemudian pembangunan memerlukan satu pendanaan sehingga penguatan dari program-program inovatif yang saya sampaikan tadi perlu kiranya kita pikirkan. Sekian kira-kira Pak Uda dan teman-teman lain. Terima kasih Om, santai-santai Om. Matur suksema Pak Kepala BPKD telah memberikan gambaran kondisi keuangan kita tidak hanya di Pemprov tetapi juga di kabupaten kota, karena kondisi ini berpengaruh terhadap keuangan kita secara keseluruhan. Pak Inspektur, selamat bergabung. Pak Inspektur, terima kasih. Pak Inspektur, ada arahan. Silakan Pak Inspektur, kami berikan waktu untuk teman-teman yang bergabung, kita teman-teman dapatnya kabupaten kota Sebali. Di samping seluruh kepala perangkat daerah kita, Pak Inspektur. Silakan Pak Inspektur, waktu kami mengaturkan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Asisten, Pak Kepala Bapeda, Kepala Perangkat Daerah, para asisten juga hadir di saya lihat Bu. Asisten 2 dan satu ada ya? 1, 2, 3. Ya, asisten 1, 2, 3. Kemudian juga ada Komisi 2, DPRD Provinsi Bali. Demikian juga teman-teman lainnya. Pada kesempatan yang baik ini tentunya sesuai dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini menyangkut tentang musrenbang, ya bagaimanapun ini merupakan suatu mekanisme yang harus kita lalui sebelum itu melakukan suatu penganggaran. Dan tadi saya kira Kepala BPKD Provinsi Bali Pak Dewa Sunarto sudah menjelaskan bahwa situasi saat kita hari ini adalah sampai ya kita tidak tahu perkembangan ke depan, masih situasi menghadapi COVID-19. Ya mudah-mudahan ke depan ini selesai. Ya tentunya ini jelas berdampak terhadap perekonomian, bukan saja di Bali tetapi dunia. Nah tentunya berkaitan dengan itu, karena ini melalui mekanisme, saya selalu berbicara dari sisi jakwas, kebijakan pengawasan. Ya, bagaimanapun kebijakan pengawasan, perencanaan itu bagian daripada Porsukah KPK. Nah tentunya dalam perencanaan ini lewat musrenbang inilah yang perlu kita bahas bersama, kita kesepakati bersama, yang tentunya dimonitor, diawasi oleh fungsi daripada legislatif DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Nah saya berharap apa yang menjadi perencanaan kita pada tahun 2021 ya tetap mengacu kepada apa menjadi pendapatan kita sangat menentukan di 2020 ini. Nah oleh karena demikian, karena ini bagian dari dokumen dalam hal perencanaan, saya berharap mekanisme ini tetap dilalui. Ya walaupun nantinya penganggaran ini tergantung daripada
pendapatan kita 2020. Ya, saya kira semua mengalami hal seperti ini, tidak saja di Bali. Saya seperti bilang tadi, yang jelas apa yang menjadi kebijakan pusat tentunya akan berdampak juga di daerah. Nah, itu barangkali Pak Bapeda, Pak Kaban, dan Pak Asisten, ya mudah-mudahan ke depan COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa menentukan mekanisme penganggaran untuk 2021 ini bisa kita rencanakan lebih baik, dan kita berharap kabupaten kota juga harus sinkron dengan provinsi. Demikian pula menyangkut perencanaan yang menyangkut pembangunan secara keseluruhan di Provinsi Bali. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih berkaitan dengan program-program pembangunan khususnya di Provinsi Bali. Saya kira itu Pak Kaban, terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om, Santi, 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 Om. Matur suksema Pak Inspektur. Jadi bagaimanapun aspek akuntabilitas dalam kondisi apapun harus kita jaga. Makasih sampun selalu mengingatkan kita semuanya, dan mohon nanti didampingi kita semuanya terus. Bapak Ibu sekalian, kiranya untuk sesi arahan kita cukupkan, mungkin yang lanjutkan untuk sesi penjelasan teknis. Nah, yang terpenting mungkin para sekretaris, Bapak Ibu sekretaris perangkat daerah didampingi Kasubid, Kasubag program dan perencanaan untuk bisa mengikuti sekaligus nanti bisa melaksanakan mekanisme musrenbang kita dengan pola yang baru. Artinya sekali lagi secara substansi tidak ada yang tertinggal. Secara mekanisme kita memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan terakhir dari sisi tahapan waktu tidak ada waktu yang terbuang sekaligus tidak tertunda. Sehingga muara akhir penetapan RKPD yang tidak hanya jadi tetapi tentu harus berkualitas ini pada bulan Juni bisa sudah ditetapkan dengan keputusan gubernur. Karena ini juga Pak Ir harus melakukan review yang memerlukan waktu panjang juga. Nah, selanjutnya mohon perhatian Pak Kepala PD kami barangkali didampingi oleh para sekretarisnya dan staf untuk kami haturkan penjelasan dari Kepala Bidang PPE Bapeda, Pak Madu Sudiarso. Jadi kami silakan Pak Kadin untuk mengaturkan penjelasan ke teman-teman, termasuk juga rekan-rekan kami di Bapeda, Kabupaten Kota. Dan ini barangkali tidak menutup kemungkinan bisa meneruskan kepada seluruh stakeholder pembangunan kita yang tidak bisa mengikuti acara hari ini, tetapi sudah kami sampaikan materi secara langsung dan juga bisa di-download. Nah, barangkali mereka memerlukan penjelasan, kita semua rekan-rekan mohon bisa memberikan tambahan penjelasan. Pak Kabid, kami silakan. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kami menyampaikan salam hormat kepada Pak Asisten 1, Pak Asisten 3, Ibu Asisten 2, kemudian yang kami hormati Bapak Inspektur dan bapak-bapak pimpinan perangkat daerah yang sekiranya masih bergabung di forum ini. Kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak para kepala Bapeda dan Bapeda Litbang Kabupaten Kota Sebali. Kemudian teman-teman sekretaris dan kabag serta teman-teman yang menangani bidang perencanaan dan penyusunan program. Seizin Pak Kepala Bapeda, saya akan memberikan tambahan penjelasan tentang teknis tata cara
pelaksanaan Musrenbang RKPD 2021. Tentu saya yakin, jadi kami yakin teman-teman perangkat daerah termasuk kabupaten kota sudah membaca secara seksama surat pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, di dalam surat tersebut ada rangkaian tahapan apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan Musrenbang ini. Saya ingin menyampaikan pihak-pihak yang akan berkaitan langsung dengan pembahasan Musrenbang RKPD ini. Tentu yang pertama adalah teman-teman di kabupaten kota melalui Bapeda dan Bapeda Litbang kabupaten kota. Karena jauh sebelumnya kami sudah menyampaikan surat agar teman-teman di kabupaten kota melalui Bapeda dan Bapeda Litbangnya sudah menyampaikan usulan. Jadi baik itu usulan berupa belanja langsung maupun usulan yang akan dibiayai, diusulkan pembiayaannya melalui BKK. Nah, kemudian yang akan kami singgung adalah bagaimana peran perangkat daerah provinsi, kemudian peran audien, jadi di luar perangkat daerah, seperti pihak bapak-bapak DPRD, kemudian perguruan tinggi, ada Bapak Ibu Sahli, kemudian para asisten, kemudian ada peran Bapak Ibu dari kelompok ahli, kemudian ada dari lembaga dan kelompok asosiasi, kemudian ada juga dari beberapa instansi vertikal, termasuk juga teman-teman Kabupaten Kota Semali. Kemudian yang terakhir, muara terakhir adalah tugas dari kami di Bapeda Provinsi Bali. Kami akan menyinggung tugas perangkat daerah provinsi adalah melakukan klarifikasi usulan yang disampaikan oleh teman-teman di kabupaten kota, apakah dia usulan berupa belanja langsung maupun usulan BKK. Nah, bagaimana nanti mekanisme klarifikasinya akan kami jelaskan kemudian. Kemudian pihak-pihak dari non perangkat daerah, katakanlah seperti DPR, perguruan tinggi, termasuk nanti lembaga asosiasi, kami mintakan berupa saran masukan. Jadi saran masukan ini terhadap sasaran dan penyepakatan program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda kami tadi. Jadi ini mohon nanti ada masukan saran dan tentu formatnya sudah kami sertakan juga di dalam surat mengikuti Musrenbang RKPD ini. Nah, yang terakhir nanti tugasnya Bapeda untuk melakukan klarifikasi usulan perangkat daerah, jadi usulan perangkat daerah yang tentu sudah dibahas melalui sinergi usulan yang disampaikan oleh kabupaten kota. Jadi usulan kabupaten kota disampaikan oleh perangkat daerah, kemudian diakomodasi di dalam renjanya perangkat daerah. Nah, kemudian oleh Bapeda Provinsi Bali, semua renja yang diusulkan oleh perangkat daerah ini akan dicermati, kemudian muara akhirnya akan menjadi renja yang akan merupakan lampiran tidak terpisahkan dari RKPD, jadi dokumen RKPD. Kami akan lanjutkan kepada bagaimana perangkat daerah provinsi melakukan klarifikasi terhadap usulan kabupaten kota. Nah, silakan Bapak Ibu perangkat daerah provinsi melalui adminnya masuk ke dalam e-plan Bali Prop yang sudah biasa kita terapkan. Jadi silakan masuk di e-plan. Nanti ketika masuk di e-plan akan muncul menu yang hijau, Bapak Ibu sekalian, ada 2018, kemudian di bawahnya ada 2019 sampai 2020. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih menu 2020 sampai
2023. Ketika menu ini akan diklik, akan muncul tampilan seperti di depan Bapak Ibu sekalian. Tampilan ada e-planning Bali era baru. Ada berapa menu di Bali, di e-planning Bali era baru ini? Ada menu kabupaten, kemudian ada menu e-plan, kemudian ada menu umum, kemudian ada menu hibah bansos, dan ada menu pokir. Jadi pokir-pokir DPRD. Silakan Bapak pilih di menu e-plan, jadi yang sudah diberi kode lingkaran merah. Jadi silakan nanti pilih di menu e-plan. Silakan klik. Begitu diklik akan muncul menu klarifikasi usulan BL dan BKK Kabupaten Kota. Yang diminta adalah yang pertama itu ada username, kemudian password. Password dan username ini silakan nanti teman-teman di perangkat daerah berkoordinasi dengan kami, karena beberapa kami sudah berikan password dan username-nya. Kenapa kami batasi hanya untuk teman-teman di perangkat daerah, supaya tidak bias ya. Semua nanti akan mengakses, sehingga semua akan mencoba masuk gitu. Jadi kami menghindari, sehingga tugas-tugas ini betul-betul kami bebankan kepada teman-teman di perangkat daerah provinsi. Nah, setelah nanti lengkap dengan password, username-nya, baru lanjut klik tombol login. Nah, ketika sudah diklik, akan muncullah tampilan seperti di depan Bapak Ibu sekalian, yaitu klarifikasi usulan BL dan BKK Kabupaten Kota. Nah, di sini muncul usulan berikut pagu yang diusulkan per masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu. Katakan misalnya Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dalam usulan awal yang direnja itu mengusulkan 288 miliar lebih. Kemudian ketika hasil turun perangkat daerah mereka menghasilkan pagu usulan sejumlah 303,9 miliar lebih. Nah, sekarang berikutnya adalah tugasnya perangkat daerah setelah mensinergikan dengan usulan-usulan kabupaten kota akan menghasilkan pagu indikatif sesuai dengan yang kita bahas pada hari ini. Jadi pagu indikatif hasil musrenbang. Nah, setelah melihat tampilan ini, silakan masuk dalam menu yang ada lingkaran merah. Jadi usulan kegiatan, kemudian usulan sesuai belanja. Masuk di sini. Nanti setelah masuk akan muncul tampilan yang paling kiri itu ada belum dibahas. Ya, ini usulan kabupaten kota sekali lagi. Kemudian ada nama kabupaten muncul. Di sini Kabupaten Klungkung contohnya. Kabupaten Klungkung di bawah perangkat daerah Dinas Kesehatan mengusulkan program peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi dengan nanti jumlah kegiatannya berapa. Nah, tugasnya admin, jadi perangkat daerah provinsi adalah melakukan pembahasan. Nanti silahkan kolom yang di sebelah kiri yang berisi kata belum dibahas, itu nanti diselesaikan dengan mengklik tombol aksi. Jadi kolom yang dibahas ini mohon nanti diselesaikan, karena disinilah pekerjaannya teman-teman di perangkat daerah. Jadi kolom aksi itu isinya adalah ada yang belum dibahas, kemudian ada yang dirasionalisasi, itu pilihannya, kemudian ada yang disetujui, ada yang dibahas lebih lanjut. Nah, mohon nanti diisi penjelasan kenapa. Jadi ini kenapa ini semacam kajian dari
teman-teman di perangkat daerah, kalau misalnya pilih dirasionalisasi, kenapa dirasionalisasi? Apakah dia karena tumpang tindih dengan kegiatannya? Misalnya, kalau dia disetujuinya berapa? Mohon juga diisi kajian atau telahan dari teman-teman, sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah usulan berupa renja yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai pula dengan target yang akan dituntaskan oleh teman-teman di perangkat daerah. Nah, ini yang berupa usulan belanja langsung. Lanjut ke berikutnya, usulan BKK. Jadi kodenya adalah di pilihan kolom paling kiri. Jadi usulan BKK. Nah, ketika usulan BKK yang dipilih, nanti muncul menu-menu seperti yang juga sebelumnya. Ada menu yang belum dibahas, kemudian muncul usulan. Jadi usulan dari kabupaten kota ini. Jadi usulannya misalkan rehab, pembangunan, dan seterusnya 4 unit. Nah, ini lokasinya ditentukan, diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kelungkung. Nah, ini Bapak bahas lagi, sesuaikan, lihat lagi dengan renja Bapak Ibu di perangkat daerah. Ini salah satu contoh saja. Nanti silahkan di kolom aksi diklik, di kolom aksinya nanti ini diklik, kemudian ketika kolom aksinya sudah diklik, nah muncul lagi menu untuk menjadikan yang belum dibahas itu menjadi usulan yang sudah terbahas. Apakah Bapak tidak setujui, atau disetujui, atau dirasionalisasi, atau dibahas lebih lanjut dengan argumentasi penjelasan apa. Jadi masukkan di keterangan ini penjelasan. Nah, kalau tahapan itu sudah dilakukan, lanjut simpan. Ya, lanjut simpan. Kemudian lanjut. Kemudian yang berikutnya tugasnya perangkat daerah. Tugas yang ketiga, yang pertama tadi adalah mengklarifikasi usulan belanja langsung dari kabupaten kota. Selanjutnya bisa disinergikan dengan usulan-usulan yang akan diusulkan melalui urusan di perangkat daerah. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi usulan-usulan yang diusulkan lewat belanja BKK. Disinergikan juga dengan usulan-usulan yang akan diusulkan oleh perangkat daerah. Yang ketiga, tugasnya perangkat daerah adalah pemetaan pokok-pokok pikiran DPRD. Sekali lagi, pemetaan. Nah, bagaimana caranya? Masuk ke dalam e-plan, kemudian pilih tahunnya tahun 2020-2023. Lanjut. Nah, ketika sudah dipilih, akan muncul e-planning era baru. Kemudian silahkan pilih menu pokir. Menu pokir yang di atas paling kanan, silahkan pilih menu pokir. Selanjutnya setelah dipilih menu pokirnya ini, akan muncul menu pilihan. Silahkan nanti memasukkan nama, username, password, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, setelah ini dipenuhi, kemudian lanjut kita bisa login, maka akan muncul menu usulan masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan berikut kepada pagu yang sudah diinput dalam e-plan, kemudian sesuai dengan hasil turun perangkat daerah, kemudian apakah usulan itu akan berubah setelah melalui proses musrenbang yang mulai hari ini. Nah, ini tugasnya. Silakan pilih menu pokir yang ada pada kolom paling kiri. Nah, setelah menu pokir ini dipilih, lanjut, maka akan muncul nama rekomendasi, muncul usulan-usulan rekomendasi yang dihasilkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, sekali lagi, tugasnya teman-teman di perangkat daerah adalah memetakan
rekomendasi pokok-pokok pikiran DPR ini ke dalam program berikut kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu. Jadi silakan nanti misalnya pokir yang pertama masuk dia ke dalam program apa, kemudian program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan apa. Silakan nanti dipilih, disesuaikan. Nah, selanjutnya ketik edit. Pilih ini tombol edit. Nah, setelah diklik tombol edit akan muncul pilihan-pilihan. Nah, tugas Bapak Ibu di perangkat daerah adalah memasukkan rekomendasi pokir itu, ini sudah ada rekomendasi pokir, kemudian programnya apa? Yang kami minta adalah perangkat daerah kira-kira rekomendasi pokir itu dia masuk ke program mana? Kemudian kegiatan yang akan merupakan eksekusi terhadap rekomendasi itu kegiatannya kegiatan apa? Kemudian silakan masukkan indikator kinerja kegiatannya. Jadi yang kami minta adalah indikator output. Jadi kegiatannya dipilih, tentu programnya sudah bersesuaian, ini untuk mewadahi, jadi melaksanakan pokok-pokok pikiran yang direkomendasikan melalui DPRD. Nah, ketika ini sudah dipilih, silakan lanjut simpan. Lanjut. Saya kira demikian. Yang pertama adalah tugas perangkat daerah. Yang kedua, tugas-tugas forum yang terlibat di luar perangkat daerah, antara lain tadi sudah ada teman-teman di kelompok asosiasi, kemudian ada dari POLI, kemudian ada dari DPR, kemudian ada dari teman-teman kabupaten kota. Kami mintakan saran masukan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang akan kami kawal di tahun 2021 melalui RKPD 2021. Jadi kami tadi sudah dijelaskan memiliki 5 prioritas utama dengan 2 prioritas pendukung. Disilakan misalnya teman-teman asosiasi yang bergerak di bidang pangan, misalnya mencermati kira-kira silakan lihat di dokumen rancangan RKPD yang kami sudah upload, silakan perhatikan permasalahan di dokumen tersebut, kemudian dicermati kemungkinan ada permasalahan yang masih perlu dikembangkan, ditambahkan, dilengkapi. Silakan isi, kemudian usul, saran, masukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian kami mohonkan terutama bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan kita hadapi di Provinsi Bali. Jadi uraiannya seperti ini. Misalnya berikutnya teman-teman di Asosiasi Pariwisata silahkan cermati permasalahan yang berkaitan dengan prioritas di bidang pariwisata. Kemudian ketika sudah dirumuskan permasalahannya, kira-kira usul, rekomendasi, masukan seperti apa yang disampaikan untuk nanti menjadi bagian dokumen RKPD yang akan kami selesaikan, yang akan kami kerjakan. Nah, selanjutnya mohon nanti diisi terakhir tanggal berapa, kemudian kelompok asosiasi atau POI atau apa, kemudian kami mohon bisa ada nama jelas dengan tanda tangannya. Jadi itu yang kami harapkan. Nah, ini tahapan pekerjaan bagi audien perangkat daerah di luar di luar perangkat daerah, audien di luar perangkat daerah. Kemudian kami akan lanjutkan yang terakhir adalah tugasnya Bapeda Provinsi Bali. Nah, lanjut. Bapeda juga memiliki tugas mulai masuknya ke e-plan. Setelah masuk e-plan, nanti silahkan dipilih di menu tahun 2020-2023. Lanjut saja cepat. Lanjut. Setelah masuk, nanti akan muncul menu di e-planning era baru. Silahkan pilih menu e-plan.
Jadi menu plan dipilih sehingga nanti muncul tampilan. Nah, di tampilan ini dibutuhkan username, password. Saya kira teman-teman di Bapeda sudah kami berikan password dan username untuk bisa langsung mengakses. Kemudian lanjut setelah ini diisi login tampilannya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ini adalah tampilan usulan dari perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu berikut dengan pagu-pagu yang sudah di-input dalam sistem di plan kita. Nah, tugasnya Bapeda adalah pilihannya di penyusunan renja. Sekali lagi, kalau perangkat daerah pilihannya adalah di klarifikasi usulan kabupaten kota, jadi hanya membahas usulan, kemudian Bapeda tugasnya adalah penyusunan renja. Artinya bagaimana renja-renja yang diusulkan oleh perangkat daerah akan disempurnakan, dijustifikasi, diklarifikasi oleh teman-teman di Bapeda melalui sektor dan adminnya masing-masing. Nah, ketika masuk nanti dalam penyusunan renja, maka menu berikutnya yang muncul adalah diklik. Nah, muncullah menu. Misalnya program di sekretariatan. Nah, ini tugasnya yang nanti akan cukup berat karena sesuai dengan arahan dan kesepakatan kita dari sebelumnya melalui Bapak-bapak di PAPB bahwa di sini akan ada refocusing program termasuk kegiatan dari perangkat daerah khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan dan program kesekretariatan. Jadi mohon nanti ini menjadi perhatian. Silakan nanti dibahas di dalam menu aksi. Silakan dibahas di dalam menu aksi. Nah, ketika menu aksi ini diklik, akan muncul dia tampilan. Tampilannya adalah untuk menjadikan status yang belum dibahas ini menjadi status terbahas. Seperti tadi saya sampaikan, ada dirasionalisasi, ada tidak disetujui, atau dibahas lebih lanjut. Jadi silakan nanti terhadap usulan-usulan kegiatan yang sekiranya kegiatan dianggap masih berupa kegiatan-kegiatan pendukung, silakan nanti kami minta ditunda dulu atau dikoreksi atau disetujui atau dirasionalisasi dengan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Jadi pertimbangannya jelas, ini pertimbangan ini kita pandang sebagai kajian dari teman-teman sekalian. Saya kira Nike, jadi sudah ada 3 tahapan yang terlibat, apa yang mereka lakukan oleh perangkat daerah, mencermati usulan perangkat daerah yang disampaikan melalui Bapeda Kabupaten Kota, nanti gimana usulan ini dari sinergi, kemudian setelah dibahas usulan di perangkat daerah, masuk dia ke dalam penyusunan RKPD yang tentu diklarifikasi, justifikasi oleh teman-teman di Bapeda. Yang ketiga adalah kami minta saran masukan melalui format yang sudah disiapkan, terutama bagi bapak-bapak peserta di luar perangkat daerah. Selanjutnya, nah, muara akhir dari semua pembahasan di atas, semua hasil klarifikasi, kemudian usul saran masukan, termasuk pencermatan dari Bapeda, semuanya akan dituangkan di dalam berita acara kesepakatan Musrenbang. Dan inilah yang diminta melalui surat Kemendagri bahwa pola pelaksanaan Musrenbang bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, tetapi tetap ada berita acara kesepakatan hasil Musrenbang. Jadi ini catatan penting yang wajib dipenuhi oleh daerah. Nah, di dalam berita acara kesepakatan ini ada 4 jenis lampiran yang diminta. Lampiran pertama itu berupa peserta yang ikut di dalam forum Musrenbang. Jadi lampiran pertama itu adalah peserta yang ikut di dalam forum. Lampiran yang kedua
berikutnya lampiran A, lampiran B. Nah, lampiran yang kedua ini kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas provinsi. Jadi ada kesepakatan, sasaran, dan prioritas provinsi. Jadi apakah sudah sepakat dengan 5 prioritas plus 2 prioritas penunjang tadi. Lampiran yang ketiga, lampiran C, ini adalah program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah. Nah, inilah tadi yang dihasilkan oleh teman-teman di perangkat daerah ketika lakukan klarifikasi, kemudian dilanjutkan klarifikasinya oleh Bapeda. Ini wajib karena usulan berupa program, kegiatan perangkat daerah sesuai dengan urusannya masing-masing wajib dilampirkan di dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang. Nah, kemudian yang keempat, terhadap program kegiatan yang belum dibahas atau belum terakomodasi, diusulkan tetapi belum diakomodasi. Itu juga wajib dilampirkan sebagai bagian dari proses pelaksanaan musrenbang ini. Jadi itu hal-hal yang barangkali bisa saya sampaikan sebagai tambahan penjelasan tentang teknis penyelenggaraan musrenbang RKPD. Jadi nuansanya kita sudah mulai paling tidak penuh media online kita manfaatkan untuk menghasilkan sebuah perencanaan dalam bentuk dokumen RKPD. Nah, kalau ada hal-hal yang kiranya masih perlu dikomunikasikan, kami tetap bersedia akan menerima saran, masukan, termasuk barangkali perbaikan dari teman-teman, apakah melalui adminnya masing-masing atau langsung melalui pimpinan perangkat daerah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi Santi Om. Terus Pak. Terima kasih Pak Kabid Perencanaan. Bapak Ibu yang masih setia bergabung dengan kami, terima kasih sekali lagi. Pada sesi akhir, sekali lagi kami menekankan beberapa hal penting. Penjelasan teknis tadi sangat penting, mengingat kondisi sekarang ini, di dalam kondisi sekarang, dalam aspek penyusunan rencana pembangunan, kita tetap memegang prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi itu tetap kita jaga bersama, sesuai dengan komitmen pimpinan, dan tentu saja komitmen kita semuanya. Nah, kemudian penjelasan teknis tadi secara tertulis juga sudah kami siapkan, kami kirimkan. Silakan Ibu para sekretaris, Kasubag-Kasubid di seluruh perangkat daerah dan rekan-rekan kami di Bapeda Kabupaten Kota untuk mencermati secara detail kembali. Dan tentu saja tindak lanjutnya adalah koordinasi yang lebih intensif, yang lebih bermakna, artinya yang bisa menindaklanjuti program kita ini dengan tim kami di Bapeda Provinsi Bali selalu terbuka. Jadi mari kita koordinasikan, mudah-mudahan apa yang kita sudah susun, kita sudah sepakati dari awal, nanti muara akhirnya RKPD yang berkualitas dan tentu saja yang terukur dan bisa dilaksanakan. Kemudian ada satu hal yang perlu kami tambahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sebetulnya sudah mohon materi kepada Bappenas, kepada Kemdagri, kepada BPS Provinsi Bali, dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Sampai saat ini materi itu belum kami terima, tetapi ketika nanti materi itu sudah kami terima, sesegera mungkin kami akan share
kami akan bagikan kepada seluruh rekan-rekan di perangkat daerah, di Bapeda Kabupaten Kota Sedalu, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam musrenbang ini untuk kita kaji dan pelajari bersama-sama. Mungkin tidak bisa teman-teman dari Bapenas, BI, BPS, dan Kemdagri memberikan arahan, tetapi dengan materi tertulis kiranya bisa kita pelajari. Nah, kira-kira demikian pertemuan pada hari ini. Kami mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu asisten. Mungkin ada staf ahli gubernur yang bergabung yang tidak terpantau. Terima kasih juga. Kemudian Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah Provinsi Bali, Bapak Ibu para sekretaris perangkat daerah, para kepala bagian, kepala bidang, Kasubid, Kasubag, dan juga rekan-rekan kami, Kepala Bapeda, Bapeda Litbang, Kabupaten Kota Sedalu. Nah, semoga kondisi darurat ini cepat berlalu, sehingga kita segera bisa melaksanakan aktivitas kedinasan seperti biasa. Namun demikian, kami yakin kondisi ini kita tidak akan menghambat kita semuanya, tentu sesuai dengan proses yang diizinkan atau yang diatur kembali oleh pemerintah pusat. Jadi terakhir kami sampaikan pangastungkara doa restu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, khusus teman-teman di Badan Penghubung di Jakarta. Semuanya moga-moga selalu sehat rahayu di tengah kondisi Jakarta yang sangat darurat. Ya, begitu ya, tolong disampaikan kepada Pak Kadam dan teman-teman semuanya, jaga kesehatan selalu berhati-hati, tetapi aktivitas tidak boleh terganggu. Jadi kerjanya harus segera selesai, kemudian isinya juga harus berkualitas. Ya, begitu ya, sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi demikian Bapak Ibu sareng sami, matur suksuna wali pisan, Minas Sinampura, pasti ada hal yang kurang berkenan, pasti banyak keterbatasannya, dan tentu ke depan tidak menutup kemungkinan forum seperti ini akan kita ulangi untuk pembahasan yang lain maupun tindak lanjutnya. Matur suksuna yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat melakukan diskusi di perangkat daerah masing-masing.